setelah ini kan udah setahun nih, dan ternyata kan operasi mata tuh nggak cepet gitu penyembuhan. Ini setahun aja tuh mukaku aja tuh berubah menurut aku, udah berubah banget. Jadi kayak gila ya, karena kesalahan gue kepengen cantik dulu, malah jadi ngancurin muka sendiri gitu. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Nah terus datanglah aku ke sebuah klinik, dia nawarin filler tahan lama bisa sampai 7 tahun, tapi apa ya dalamnya, sama dia disuntikin tiba-tiba langsung keras kayak batu gitu, kayak gorden gitu mataku. Jadi instead of lebih kelihatan muda malah jadi kayak nenek-nenek. Aku langsung kayak parah banget sih gue, dalam 5 menit tuh hidup gue berubah total gara-gara silikon itu. Guys, kali ini idola gue banget. Musisi pertama yang datang ya. Musisi pertama yang datang Sher. Iya gak Sher? Siapa musisi pertama yang datang? Oh iya goblok. Openingnya jelek guys. Asteriska Icil. Gila, dengan look baru ada apa ini warna-warni, biasanya bohemian. Ada apa? Gara-gara diundang sama Riko nih, aku langsung kayak aku harus menjadi aku yang baru. Gitu. Lagi sibuk ngapain aja sih lu Cil? Lagi proses mengeluarkan single menuju album. Oke, single pertamanya kapan tuh? Semoga di bulan April, doakan. Amin. Karena ini fotonya kamu yang bantu. Sudah 2 album ya, membantu Asteriska. Nih. Album pertama apa? Distance, apa judulnya? Bukan. Album sendiri lupa. Apa sih judulnya? Kita buka Spotify-nya gimana? Album pertama gue aja lupa, saking gak pernah dibawain. Guys, lihat di Spotify yang Asteriska guys, itu foto gue guys. Bangga sedikit. Kepencet musiknya. Asteriska nih. Distance bener dong. Bener album ya pertama aku Distance. Distance, album kedua aku Past Possession. Aku punya EP judulnya Rumah Kita. Itu aku Oke. itu aku dedikasikan untuk alam. Nah, terus si album selanjutnya semoga di tahun ini. Cuma memang aku rencananya mau ngeluarin single-single aja biar teman-teman bisa adaptasi juga gitu loh. Karena kan aku masukin warna sedikit baru nih gitu. Jadi biar teman-teman bisa menikmati satu-satu dulu musiknya sampai nanti memang the whole albumnya mungkin di akhir tahun kali ya. Lihat ya guys, literally warna baru. Sejak kapan lu memutuskan jadi musisi? Kalau kita lihat dari Google lah ya, paling kayak dari kelas 5 SD gitu ya, kepengen jadi musisi, ya kan? Sebenarnya sih aku dari SD udah punya band. Aku tuh suka banget ngebentuk band. Jadi setiap kali aku pindah jenjang pun SMP, SMA aku selalu ngebentuk band. Aku selalu yang pertama kali kayak, guys mau buat band gak bareng gue gitu. Aliran apa? Aliran apa? Dulu bawainnya Avril Lavigne. Wah gitu deh pokoknya yang kayak rebel-rebel gitu. Tapi yang pop-pop rebel gitu lah ceritanya. Terus tiba-tiba aku berubah aliran yang kayak moka-moka gitu, yang aku suka yang alus-alus gitu. Jadi, tapi aku bikin band terus sampai kuliah pun aku punya band. Ya udah, terus pas aku sebenarnya pertama kali aku tahu bahwa gue pengen mencari uang atau mempunyai profesi dengan suaraku tuh pas aku mulai di SMA. Jadi ceritanya pas aku SMP kelas 3 gitu ya, aku diajak sama salah satu orang tuanya temanku buat nyanyi di kafe. Mereka memang reguleran di situ, tapi sebagai anak kecil kan berarti nyanyi aja tuh kan. Aku udah nyanyi 2 lagu lah, habis itu udah pulang. Seberapa tahun kemudian ketemu lagi sama si tante, tiba-tiba dia ngasih aku amplop. Icil, aku sebenarnya kepengen ngasih kamu dari dulu ngasih ini, cuma belum kesampaian sampai sekarang ketemu kamu. Amplopnya dikasih ke aku, pas aku buka 100.000. Itu kalau untuk anak di tahun 2003 gitu ya, anak 1 SMA. Buset, gede sih. Seneng banget kan. Kayak sejuta yang sekarang kali ya? Enggak juga sih. 500.000 lah, tapi itu tapi gede itu bisa banget itu. uang seminggu kali, ya itulah pokoknya. Aku langsung kayak, ternyata gue nyanyi aja bisa bikin duit gitu. Jadi aku langsung kayak, oke, gue mau pokoknya cari duit profesiku akan ada di memakai suaraku gitu. Nah ternyata ketika aku mengucap memikirkan alam semesta tuh seperti, gitu. Makanya aku tuh suka bilang kayak hati-hati mengucap
mulutmu harimaumu, karena apapun yang kamu ucapin, apa kamu inginkan tuh suka terjadi. Dan itu selalu kejadian di aku. Aku bilang kayak aku bilang ke mamaku pengen deh nyanyi di kafe. Soalnya kayak seru, bisa nyanyiin lagu orang-orang lah, banyak yang nonton lalala. Nah lama kemudian aku lulus kuliah langsung ditawarin teman-temanku buat main di kafe selama 2 tahun. Pas aku lagi nyanyi di kafe selama 2 tahun itu aku suka ngebatin kayak pengen banget ya nyanyi di weddingan, kayaknya pakai gaun cantik gitu, kayaknya anggun banget gitu. Nggak lama kemudian aku ditawarin jadi penyanyi wedding sampai 2 tahun itu juga gitu. Terus tiba-tiba kan aku emang suka bikin lagu kan, dari 2003 tuh aku udah bikin lagu, kira-kira pas SMA aku udah punya 50 lagu lah gitu. Jadi kalau Buset. sekarang 100 ada kali ya laguku. Cuma aku kayak pengen deh punya album gitu. Nah alam semesta menggayung tuh omongan gue tuh kayak nih gue pertemukan lo sama Gerald, Iga, lalalalala. Jadi pas aku ditawarin Iga buat join ke proyeknya dia Bara Suara ini, aku juga at the same time langsung mikir Gerald kayaknya bisa gue jadiin produser gue nih. Terus aku bilang Gerald, gue punya lagu sendiri, mau nggak produserin lagu gue? Ya udah jadinya dari situ tuh tiba-tiba semua kafe weddingku tuh kayak di-cut sama klien, kayak nggak ada sama sekali gitu. Tapi nggak lama kemudian Iga datang ke aku, jadi kayak semesta tuh kayak apa ya, nge-switchnya tuh gitu, dibikin aku nggak punya job, tapi tiba-tiba dipertemukan sama Iga, terus tiba-tiba sama Bara Suara, tiba-tiba aku punya album solo juga. Jadi kayak alurnya tuh udah dia kayak udah diramu lah sama semesta tuh emang jalan tuh harus kayak gitu. Gokil. Siapa yang pernah merasakan gayungan dari alam semesta lagi guys? Digayung. Coba komen di bawah. Pasti banyak nih teman-teman yang mengucap tiba-tiba kejadian, makanya kalau mengucap yang baik-baik. Hati-hati ya, Asteriska jadi pacar gue. Kalau mengucap hati-hati guys, oke? Enggak lah guys, kita teman. Lo yang gue siram bukan digayung. Oke. Terus berarti di momen lu dapat duit berapa atau di momen apa gitu lu kayak bisa deh. Iya, sebenarnya bukan masalah uangnya tapi kayak ternyata nyanyi aja tuh bisa apa ya membuat mataku kayak gitu loh. Kan gimana ya kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, hobi tapi juga dapat uang tuh kan kayak bonus gitu loh. Bener. Bonus yang bikin mata kita tuh jadi kayak I feel so alive. Jadi di situ aku tahu emang musik tuh panggilan hatiku banget gitu. Ada panggilan lain nggak selain musik? Dan kenapa nggak kuliah musik? Nah kalau itu beda cerita tuh. Aku sebenarnya udah minta sih ke mamaku. Cuma mamaku bilang kayak kamu mau les apapun pokoknya kita biayain. Oke. Tapi boleh nggak kuliahnya ngambil yang di luar musik gitu. Kayaknya mamaku memikirkan just in case ternyata musik di Indonesia tuh mungkin sulit jalannya apa. Karena kan gini kalau sekolah musik tuh kan mungkin mostly aku akan mengajar atau mungkin aku jadi pemain klasik atau jadi ya pokoknya gitulah antara guru atau pemain gitu-gitu kan. Mamaku tahu aku tuh anaknya pemalas. Aku nggak suka baca not balok. Makanya mamaku bilang, Mami tuh tahu kamu nggak suka baca not balok. Jadi kalau kamu kuliah bakalan susah nih karena kamu sampai berapa tahun akan ketemu not balok terus. Bener. Aku aja matematika nggak suka gitu. Ya. Jadi kayak memang orang tua udah punya apa ya intuisi lah. Jadi kalau emang kamu mau les tetap akan Mami Dedi bayarin. Tapi kuliahnya yang di luar musik. Akhirnya aku kepanggilnya kan psikologi itu kan. Dan ternyata memang aku suka gitu. Jadi ya sama bersyukur sih mamaku nggak mengizinkan aku kuliah di musik waktu itu. Kalau nggak mungkin gue stuck kali ya. Gitu. Oke. Karena aku anaknya nggak terlalu suka teori. Aku tuh suka langsung Praktek lah. iya langsung terjun ke lapangan. Jadi kalau nggak kebayang aja sih kalau aku kemarin kuliah musik mungkin aku stuck di teori-teori itu mungkin aku juga memang bosan. Jadi emang ya udah emang intuisi ibu tuh menurut aku patut jadikan first opinion sih sebenarnya. Terus kenapa psikologi? Karena Dan kenapa lu bilang tadi tertarik juga ternyata ke situ kan? ya Abis SMA ada gap year atau apa gitu? enggak sih langsung nyari kuliah kan. Puji syukurnya orang tua bisa membiayai kuliah. Jadi emang dipaksa juga sama orang tua. Sebenarnya aku tuh anaknya nggak suka sekolah sih. Kalau emang boleh nggak sekolah aku pengen nggak sekolah. Tapi kayak somehow masih ada rasa bersyukur orang tua bisa nyekolahin. Jadi aku kayak ya udahlah gue kuliah gitu. Namanya juga anak kecil kan suka kurang ajar ya kayak bisa disekolahin tapi kayak gue tuh sebenarnya males gitu. Tapi untungnya Tuhan masih bikin aku kayak udahlah dijalanin aja yang orang tua mau. Toh ntar juga ke depannya pasti lo yang akan punya ininya juga memetik manfaatnya lah gitu. Terus tadi aku sempat nggak diterima psikologi. Terus diterimanya manajemen. Aku nggak suka tuh angka-angka gitu. Nggak kebayang lah manajemen belajar apa. Cuma aku kayak ya udahlah kalau nggak keterima psikologi udahlah pokoknya gue kuliah apa aja nggak apa-apa deh. Cuma udah kayak cemberut sedih gitu. Mamaku bilang
tes sekali lagi deh psikologi, tapi udah pilihannya psikologi aja gitu. Pas tes ternyata diterima, jadi udah langsung psikologi. Ternyata gue kejebak, psikologi 5 tahun tuh angka semua. Sebel banget gue statistik gitu, gue kayak gitu, kayak tahu gitu gue apa kayak bahasa apa gitu ya, ngambil bahasa Inggris kayak atau apa gitu yang gak ada hitung-hitungannya. Tapi emang mungkin semua kuliah ada statistiknya kan, jadi ya itu terjebak selama sekian tahun lah gitu. Tapi memang aku tuh senang banget mempelajari, mengobservasi, mempelajari pertumbuhan manusia. Bagaimana manusia behaviornya bisa berubah karena suatu tempat, karena apa, karena masa lalunya gitu-gitu tuh aku suka banget mempelajari gitu. Jadi seperti memberikan aku apa ya, pengetahuan bahwa jangan ngejudge orang. Itu yang pertama kali aku pelajarin dari psikologi. Karena semua itu ada sebab akibatnya. Jadi kalau aku kayak orangnya kayak gila gitu. Di situ aku jadi kayak gue nggak boleh ngomong orang gila. Kayaknya orangnya mungkin punya masalah di sosialnya, mungkin apa. Jadi kata-kata tuh lebih aku jembreng. Aku tuh lebih berhati-hati dalam berkata, lebih hati-hati dalam merespon orang. Karena semua yang aku lakuin ke orang tuh ternyata bisa mengakibatkan sesuatu lagi. Jadi kok wah itu tuh kayak panjang deh sebab akibatnya. Justru di situ yang menurut aku menarik banget untuk mempelajari manusia gitu. Jadi aku suka sih aku suka beranuan dengan manusia lah. Beranuan. Gitu. Jadi menurut aku menarik dan ternyata psikologi ini kepake di segala sisi kehidupanku. Dari cara aku, misalkan aku ketemu di musik pun ada psikologinya. Aku punya hubungan dengan teman-teman yang membantu aku di musik pun, produser atau apa, itu semua pakai ilmu psikologi, pakai intuisi, pakai semuanya lah tentang kemanusiaan gitu. Kalau bikin musik sendiri ada hubungan sama psikologi? Psikologiku sendiri. Okay. Biar merasa apa ya, itu kan kayak caraku berkomunikasi sebenarnya. Salah satu, sama lah kayak teman-teman mungkin suka nulis diary, aku suka nulis lirik. Gitu, aku suka menumpahkan emosiku dalam lirik, ataupun nggak dalam lirik, dalam nada, aku bikin nada gitu. Jadi ini bentuk komunikasi aku untuk meluapkan apa yang aku rasain di dalam kehidupanku gitu. Nah bonusnya adalah kalau memang aku punya uang lebih, aku jadiin lagu, maksudnya lagunya aku jadiin bisa aku rilis di Spotify. Kalau memang ternyata lagunya kayaknya nggak bagus gue tunjukin ke orang, yaudah I keep for myself gitu, buat diriku sendiri aja. Makanya aku bikin lagu sebenarnya udah banyak banget, tapi kan yang dikeluarin kan nggak sebanyak itu kan. Udah punya 100 lagu lebih ya guys ya. Yang penting bikin dulu aja gitu kalau aku, apa yang aku rasain. Nanti kalau emang liriknya bagus untuk di share orang, baru habis itu digarap sama teman-temanku. Kalau enggak ya keep aja di email sendiri apa di laptop sendiri gitu. Itu ya adik-adik, lihat kalian ya. Itu fungsi bermusik. Tuh, Asteriska. Kita punya apa ya, kita jadi kayak punya wadah buat meluapkan sesuatu gitu loh. Berarti orang suka main gitar. Bisa lu bilang karya-karya lu jujur semua? Pastinya dong. Ya adalah satu lagu yang aku bikin buat klien gitu ada. Oh ada. Tapi kan gak sebanyak itu, maksudnya persentasenya dibanding yang aku bikin lebih banyak jauh yang aku bikin karena memang aku pengen bikin lagu gitu. Yang lu inilah ya, yang lu Memang aku rasain. Yang lu rilis di album lu semuanya jujur gitu ya, kecuali yang buat klien. Iya. Gitu. Oke. Terus tadi gue mau nanya satu. Tentang apa? Psikologi, tentang musik, membuat lagu. Kalau Mas Riko sendiri gimana? Saya baik-baik saja. Bentar, sorry. Oke. Psikologi 5 tahun. Psikologi harusnya 4 tahun ya, cuma Harusnya 4 tahun. gue aja 5 tahun. Karena juga anak bebas. Selama kuliah bermusik juga nggak? Bermusik banget. Aku malah join UKM tuh kayak apa ya? Ekskul? Ya kayak ekskul UKM band. Iya. Tadinya ini aku ikut, UKM apa tuh namanya ya? Buat orang kalau biar bisa pinter ngomong, speech gitu-gitu. Oh, public speaking? Kayak gitu-gitulah. Gue juga lupa namanya apa, forum diskusi masyarakat. Ilmiah. Forum diskusi ilmiah mahasiswa. Berat banget tuh buat gue. Iya, Cuma kayak biar gue kelihatan pinter, pokoknya gue harus join dulu gitu. Iya. Ya tapi ternyata gak seberat itu juga sih. Maksudnya tetap fun juga. Tapi tetap ada dalam diriku tuh, gue gak bisa jauh-jauh dari musik. Jadi aku ngambil 2 UKM waktu itu. Salah satunya band itu. Oke. Ini yang tadi gue mau tanya.
Jadi pesan buat adik-adik yang mau berkarya nih ya, setelah Adik-adik mau menghasilkan 100 lagu yang dirilis cuma beberapa ya, pesan buat adik-adik yang buat berkarya, yang mau bermusik gitu. menurut aku jangan takut, lakuin aja, jangan overthinking, jangan banyak mikir kayak aduh nanti kalau aku main aku malu, nanti kalau aku main jelek, nanti kalau main aja dulu buat diri sendiri, main di kamar. Kalau udah berani main buat temen 1 orang di tongkrongan, kalau udah berani lagi main di bigger crowd, lebih berani lagi langsung manggung gitu. Kalau untuk berkaryanya, bermusik tuh yang penting konsistensi. Kalau latihan, konsisten latihan. Kayak Bara Suara aja kita latihan 2 tahun sebelum kita mulai keluar publik. Buset, ngapain aja itu 2 tahun? Itu cuma latihan dan bikin lagu doang. Bukan yang udah di luar. Ada konsistensi lah di situ yang aku rasain gitu. Dan aku pun ngerasain kalau hal-hal yang aku lakuin lebih konsisten, aku lebih ngerasain jejak tuh apa ya? Aku lebih memiliki hal itu gitu. Instead of aku ngelakuin sesuatu cuma karena biar apa ya? Biar dilihat terkenal, kali. biar dilihat. Nah itu malah lebih kayak cepet hilang biasanya. Tapi kalau itu emang through myself, emang aku suka melakukan itu, aku latihan di rumah, aku memang konsisten menunjukkan itu ke orang gitu. Lama-lama sebenarnya itu bukan karena aku menunjukkan ke orang, aku menunjukkan diriku sendiri kepada diriku, tapi orang lain bisa ikut ngeliat gitu, gimana ya? Iya, paham. Sama seperti kalau kita main sosial media lah, kita main sosial media bukan buat orang lain sebenarnya, lu main sosial media buat diri sendiri, through yourself, orang-orang tertarik ya orang-orang follow lu gitu. Terus sama kan dengan kalau kita bikin lagu, balik lagi ya tujuannya mau jualan apa enggak. Kalau tujuannya mau jualan menurut aku gak akan tahan lama sih, tapi kalau bikin lagunya emang dari hati, pasti orang bisa ngerasain gitu. Jadi lagu bagus tuh biasanya kita bisa ngerasain dari liriknya tuh emang soalnya dari hati gitu. Oke. Lagi ya konsisten, terus true to yourself, bikin lirik kabarnya jangan mikirin kayak gue mau terkenal. Itu lagunya gak akan jadi bagus, tapi kalau gue pengen bisa menyampaikan sesuatu lewat lagu gue, biasanya jadinya bagus. Oke, Cil. Kalau misalkan nih nanti, lu mau punya anak gak? Aku sih gak mau bilang gak mau, cuma gak mau punya anak sekarang ini juga sih. Oke. Cuma kalau minggu depan ya mungkin mau. Aku sih anaknya gak mau bilang gak mau karena ntar ketulah. Apapun lah yang diberikan sama Tuhan. Cuma kalau aku pribadi sih anak yang bebas ya. Yeah. Jadi belum kepikiran tuh. Cuma maksudnya karena aku suka buat anak kecil. Sebenarnya aku siap-siap aja punya anak. Cuma kayak jangka panjang gue siap gak ya? Nah itu yang aku pikirin. Suka buat anak kecil? Suka sama anak Oh, kecil, aku suka banget. Buat lagi. Parah lah. Kalau misalkan gitu, keponakan lu gitu loh. Aku mau jadi musisi juga, tante. Iya, kalau aku mah ayo gitu aja dulu ya. Anak-anak mah kita mesti ngelihat soalnya. Kalau misalkan anak dipaksa orang tua biasanya sih nggak akan jangka panjang belajarnya. Cuma kalau emang dari dianya sendiri tiba-tiba kayak beli gitar, aku ngelihat, aku akan dukung siapapun itu. Kayak saudara sepupuku tiba-tiba dia bisa bikin lagu bagus banget, aku sih sangat dukung banget gitu. Nah cuma kan memang aku juga gak akan memaksakan, ayo dong kamu harus gini. Aku akan menunggu mereka akan meminta bantuan apa dari aku, apa yang bisa aku bantu gitu loh. Karena juga ya aku kan soalnya bukan label juga ya, jadi aku juga tidak bisa kayak langsung mempromosikan atau ngebentuk image dia gitu-gitu. Menurut aku tuh bukan ranahku, tapi kalau memang orangnya meminta bantuan, aku akan bantuin banget. Apapun yang aku bisa, mau minta diajarin, mau minta dikenalin ke teman atau gimana tuh, aku akan bantu orang itu gitu. Oke. Gimana lu setelah melewati 20 tahun di dunia musik ya? Iya. 20 tahun? Dari 2011 deh aku kira-kira. Berapa tahun tuh? 14 tahun. Iya gak nyampe 20 tahun lah ya. Kan dari kelas 5 SD? Kan itu cuma main manggung-manggung di sekolah doang. Profesionalnya dari 2014? 2011. 2011, sorry. 14 tahun. Gimana lihat industri sekarang? Wow. Bisakah survive sebagai musisi untuk musisi-musisi baru nih? Itu juga pertanyaan besar sih ya buat diriku sendiri sama bandku. Cuma emang industri musik Indonesia tuh cepet banget sih perubahannya. Secepat apa ya, jentikan jari deh. Yang tahun lalu sama tahun sekarang aja udah bisa berubah banget gitu. Jadi
nggak ada yang bisa dipastikan, semuanya serba tidak pasti. Jadi memang harus harus kreatif terus sih. Karena orang baru muncul, mereka lebih kreatif. Jadi kita tetap harus kreatif, tapi harus tetap true to ourselves ya, tetap ngejalanin musik yang memang itu jalannya kita, emang kita suka, bukan karena kayak sekarang band yang terkenal soalnya genrenya gini kita ganti aja gitu, jangan menurut aku. Ya kalau emang udah sukanya itu, ngerasa nyamannya di situ, karakter dirinya muncul di genre yang itu, musik itu, ya udah jalanin aja terus sambil yaitu sih mikir ide-ide kreatif gimana untuk bikin gimmick-gimmick itu yang aku pun sendiri males kan bikin. Iya. Kalau seniman itu nggak bisa dicampur sama bisnis sih. Sekarang susah. tapi harus. Bener kan, makanya Sekarang tuh kayak harus. aku sadar banget itu struggle-nya banyak banget seniman sih, salah satunya aku juga, karena aku tuh anaknya nggak terlalu mikir bisnis, jadi susah, makanya kayak ngepromosin diri sendiri aja males banget. Cuma itu sih, memang harus kreatif, tapi kan zaman sekarang, anak-anaknya zaman sekarang kreatifnya parah banget sih, dan energinya lebih ada gitu. Jadi ya somehow aku sebenarnya proud sih melihat anak muda kesana gue tua, maksudnya teman-teman baru yang sekarang mulai lagi aktif nih gitu, aku sebenarnya bangga sih, karena beda banget dengan yang angkatanku gitu aku melihatnya. Cuma ya don't be too hard on yourself aja sih, karena competition di mana-mana. Aku melihat anak-anak mudanya juga kayak jadi rungsing apa sih, Ya, kayak pusing sendiri. Gitu. Kayak mereka kepengen nggak mau kalah gitu, sedangkan di angkatanku udah terlatih untuk kayak ya udah gitu. Jadi melihat dunia yang pergerakannya sangat cepet banget ini, angkatanku kayak udah terlatih untuk kayak ya udahlah ya gitu ya, pengen sih maju cuma kayak ya udahlah ya gitu. Ada nggak enak, ada nggak bagusnya juga sih di orang-orang kayak aku gini, jadi majunya nggak bisa cepet, tapi at least aku menghargai diri sendiri, memang paceku segitu, jadi menurut aku juga nggak apa-apa. Jangan pernah melihat bahwa kayak kita kalah dari orang lain gitu, menurut aku enggak sih. Kita tuh punya kita punya lapangannya sendiri, kita punya tempatnya sendiri lah untuk kita sesuai energi kita gitu. Jadi karena menurut aku melihat banyak orang stres tuh karena gitu. Gue takut banget kayak aduh teman-teman pada udah bikin gini kok gue belum gini gitu. Terus apalagi anak muda zaman sekarang energinya banyak banget, terus pada kreatif semua. Jadi yang dari anak muda sampai yang udah angkatanku, apalagi yang atas-atasku udah mulai ngerasa kayak kalah banget gitu, padahal menurut aku kayaknya enggak sih. Alam semesta tuh udah ngasih kita suratan hidup garis hidup yang udah jelas sebenarnya. Tapi memang kita nggak boleh malas juga, itu aja sih intinya. Tetap berusaha. Cuma jangan ngerasa kayak kalah, karena itu jadi bikin anxious, jadi bikin nggak damai diri sendiri. Sedangkan aku adalah penganut gimana pun pokoknya gue tuh harus damai di dalam. Orang di luar boleh tuh kayak berisik kayak wah terjadi di Indonesia wah. Tapi guenya harus stabil, guenya harus tetap bisa connect sama diri sendiri. Jadi apapun yang aku lakukan ya tetap memang dari diri sendiri, bukan karena orang lain gitu. Jadi begitu ya adik-adik ya, dari kakak. Bikin video laporan dulu, lagi podcast. Oh sih. Untuk? Ada deh. Halo. Oke, sudah. Jadi begitu ya adik-adik. Kalau yang gue lihat sih, Icil ini bisa konsisten dengan project solonya dia dan dengan bara suara, karena emang awalnya suka, dari suka dulu. Jadi mau lagi terkenal, mau lagi nggak terkenal, kayaknya tetap enjoy aja ya. Sama sebenarnya tuh aku tuh anaknya pokoknya nggak iyain dulu, soalnya jangan takut. Soalnya kalau udah takut overthinking tuh biasa jadi kayak malah jadi nggak kebuka. Orang tuh kan sebenarnya ngeliat energi kita ya. Bener. Kayak aku seneng banget punya teman baru. Orang jadi ngerasain kayak pengen ngomong sama aku. Karena akunya juga nggak yang menutup diri gitu loh. Sama halnya dengan kayak bermusik gitu, kayak Iga ngajakin aku yain aja dulu. Padahal sebenarnya kan aku di bara suaranya beda banget ya dari laguku yang Iya sih, iya kalau dipikir-pikir ya. Iya kan? Iya. Sebenarnya pas diajakin Iga tuh aku langsung kayak aduh lagunya ngerok banget lagi, gue bisa gak ya? Tapi aku mikirnya gini, kalau gue mau keluar dari zona nyamanku, ya sekalian sama orang-orang yang udah jago kayak Iga, Marco, TJ Gerald gitu. Iya. Jadi aku yain dulu kayak mau aku, sisanya adalah aku yang mesti latihan berarti. Jadi ada ininya juga lah, maksudnya
apa sih nggak tahu kata-katanya apa, pokoknya intinya kalau aku udah bilang iya ya berarti ada konsekuensi. Iya. Ada konsekuensinya karena aku udah nggak iyain, berarti apa? Oke, gue yang harus latihan. Gimana cara menyamakan level musikku sama teman-teman yang musikalitasnya udah tinggi banget kayak teman-teman Bara itu. Aku kan ngerasa kayak gila, gue sih nggak ada apa-apanya banget kok di Bara. Cuma aku nggak mau berkecil hati gitu. Menurut aku pas aku sama join Bara tuh aku sebenarnya nggak bisa apa-apa. Oh ya? Menurut aku Oh iya. Iga kalau bikin lagu kata-katanya bagus banget. Iya sih. Aku kalau bikin lagu kayak kayak orang ngomong biasa, bahasanya cetek gitu. Tapi ternyata dari aku di Bara aku jadi belajar banyak. Oh ternyata kalau bikin lagu tuh bisa gini ya. Aku mempelajari, aku observasi dari apa yang Iga lakukan, dari caranya Gerald menjalani apa ya, ngeproduksi musik. Itu tuh aku pelajarin, oh ternyata teman-teman tuh kalau gini ya. Itu jadi kayak manfaat buat aku juga gitu. Jadi bekerja dengan orang-orang yang lebih profesional apa lebih apa tuh menurut aku kayak jangan takut, jangan kecil hati, iyain dulu terus kita belajar gitu gimana buat menyamakan level dengan mereka. Emang sih sampai sekarang pun aku rasa humbly sih aku nggak selevel dengan mereka, cuma at least gue tidak merepotkan mereka lah gitu. Jadi aku bisa menyamakannya dengan cara oh ya at least gue tidak memalu-malukan mereka atau gue tidak merepotkan mereka, berarti at least gue udah bisa keep up lah sama anak-anak Bara gitu. Oke. Terus bisa 10 tahun sama Bara ya? Udah, aku tuh sama Bara dari 2012. Itu dari zaman latihannya 2012 tuh ya? Tapi baru mulai keluar kandang tuh 2014 ya. 13 tahun sama Bara Suara, kita kepengen tahu cara sebuah grup bisa langgeng 13 tahun dan gak ada member yang keluar, ya kan? Tapi itu juga penuh dengan apa ya? Penuh dengan permasalahan diri sendiri masing-masing sih. Jadi kita tuh nggak pernah punya masalah band yang berantem gitu tuh nggak pernah. Cuma masing-masing namanya juga orang kan berkembang ya. Ada yang kayak yakin nggak sih sama band ini, itu pasti ada gitu. Mempertanyakan kayak gue tuh sebenarnya bisa di band ini terus nggak sih gitu tuh, ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi beruntung Sebelum rilis tuh? setelah berapa tahun berjalan, namanya juga ibaratnya kayak orang pacaran deh. Lu kok udah bosan sama pacar kan tiba-tiba kayak kok gue kayak perlu sesuatu yang baru ya, kayak kok gue kayak stuck gini-gini aja ya. Tapi kan itu sebenarnya permasalahan pikiran kita masing-masing sendiri kan. Itu bukan yang kita, sebenarnya bandnya nggak punya masalah, tapi masing-masing orang ini punya pemikiran sendiri-sendiri gitu loh. Sampai akhirnya ya udah. Tapi aku melihat anak-anak Bara nih lumayan dewasa sih menanggapi apa ya, switching bosen atau ngerasa kayak udah mulai banyak nih yang mereka pendem. Ntar ada momennya kita oke, makanya setiap setahun sekali tuh kita ada kayak meeting gitu buat ngeluarin tuh unek-unek yang dia sekalian kayak cross check kayak ke belakangnya tuh apa aja yang mesti diperbaikin gitu loh. Nah itu biasanya ada yang kita ungkapin. Nah ternyata fungsinya adalah ketika kita sudah meluapkan apa yang kita pengen ungkapin, itu ternyata membuat bandnya jadi lumayan kalem lagi. Jadi instead of mereka mungkin berantem apa keluar atau apa, ya kita cuma bahas di akhir tahun, ada penyelesaiannya, hatinya udah mulai enakan lagi, udah kita terus lanjut lagi latihan lagi apa-apa gitu. Yang aku ngeliat sih polanya Bara Suara kayak gitu, dan menurut aku itu termasuk cara yang dewasa gitu. Mereka nggak langsung yang kayak marah atau apa, kalau emang ada yang nggak disuka, cara bahasnya mereka punya cara masing-masing lah gitu. Tapi itu sih mereka, aku melihatnya termasuk diriku sendiri ada pendewasaan, ada perubahan gitu, yang misalkan tadi aku gampang kecewa sama anak Bara. Aku kan anaknya ini ya, Pisces banget gitu kan. Semuanya tuh kayak over. Kalau seneng, over seneng. Sedih, over sedih. Kecewa, over kecewa. Jadi ketika aku, adalah momen-momen aku masih bocil banget gitu, kayak sebel banget sama Bara gitu, kayak gue nggak giniin, gue nggak digituin atau apa gitu. Cuma ya aku juga melalui pendewasaan itu bahwa kayak, oh ternyata selama ini tuh gue yang sibuk mikir sendiri, gue sibuk kecewa karena ekspektasi gue kegedean, padahal kalau mereka mah ya biasa-biasa aja gitu. Ekspektasiku yang sebenarnya ternyata membunuh hal-hal di kenyataanku gitu. Jadi di situ aku belajar ternyata kita tuh nggak boleh ekspektasi. Ternyata ketika aku udah menurunkan ekspektasiku, hubunganku di Bara Suara baik-baik aja. Aku melihat anak-anak malah lebih adore, karena aku udah nggak ada ekspektasi sama sekali, dan mereka nggak ada yang perubahan sama sekali. Perlakuan mereka ke aku tuh totally sama banget dari awal. Cuman dari mindset lu? Tapi dari akunya yang berubah, yang tadi aku kayak, akunya yang gak seneng gitu, kayak gue diperlakukan kayak gitu tuh gue gak suka gitu. Tapi kan aku sempat ke psikolog segala, karena aku pengen mencari tahu gue kenapa ya
pikiran gue kok kayak nggak peaceful sendiri ya gitu. Ternyata dari psikolognya adalah coba deh kamu sekali-sekali tanya sekali aja sama mereka. Terus gue kayak iya juga ya, gue selama itu nggak pernah nanya sama mereka, jadi gue sibuk ngejudge. Ketika aku udah tahu permasalahanku sendiri lah, oh ternyata gue tuh suka ngejudge orang, sampai akhirnya aku yang kayak ngancurin ekspektasi, karena ekspektasiku aku jadi ngancurin pikiranku sendiri. Ya udah dari situ aku kayak oh ternyata selama itu sebenarnya salah gue, pola pikir gue, ekspektasi ke orang, gue pengennya orang kayak gini gitu, padahal kan kalau aku nggak punya ekspektasi itu semuanya baik-baik aja banget. Jadi itu yang begitu aku merubah mindsetku, aku sangat menikmati banget sih berteman dengan bara suara gitu. Dan itu menurut aku ada pendewasaan. Jadi aku yang dulu nggak kayak gitu. Tapi aku yang sekarang jauh lebih enteng banget melihat anak bara, aku sangat support. Aku sayang gitu sama mereka sebagai apa ya, tim. Memang mereka tuh udah made aku untuk berkarir gitu. Jadi somehow menurut aku penting sih untuk aku adore mereka gitu. Karena dari respect, aku prefer aku respect daripada aku takut. Misalkan aku takut kehilangan mereka aku takut kalau ngelakuin gini ntar aku di kick out atau aku takut ntar aku apa gitu. Tapi kalau aku respect aku jadi nggak takut apa-apa. Tapi dengan respect itu aku sebenarnya sangat meminimalisir kelakuan-kelakuanku yang bisa membuat mereka marah gitu. Oke. Jadi respect sih, aku sekarang jauh lebih respect banget kan anak bara. Jadi aku ingin mempertahankan band ini semampuku gitu. Lagu pertama yang dilatih sama bara suara apa? Aduh, lupa lagi Ayo. apa ya? Nyala suara kali. Kayaknya Apa? Yang ingatannya bagus banget tuh Get Out sih. Nyala suara deh kayaknya. Nyala suara. Part favorit lu di bara suara Tapi gue salah di kali. album pertama apa? Apa? Part yang lu paling favorit, yang part lu di album pertamanya bara suara apa? Sebenarnya di album manapun part favoritku adalah ketika aku apa ya sebutannya ya, aku tuh kalau istilah musik itu label sih, adlib yang nggak ada vokalnya tapi kayak gitu-gitulah. Nah kalau di album pertama berarti di Nyala Suara. Oke, bara suara udah, terus selama ini kan lu berkarir pasti banyak collaborator lah. Siapa collaborator favorit? Waduh. Boleh anak bara juga. Karena Gerald kan juga produce beberapa album tuh. Aku tuh anaknya tidak suka memfavoritkan karena semuanya favoritku. Iya. Yang Nah, paling berkesan nggak ada? Semuanya berkesan menurutku sih, karena ada ceritanya masing-masing. Terus setelah kolaborasi juga impact-nya juga masing-masing. Jadi aku senang sih. Cuma kalau misalkan mau ngebahas di albumku deh, aku kan lumayan jarang tuh kolaborasi di album soloku ya. Yang menurut aku bisa punya sentuhan gitar dari Mas Dewa Bujana tuh suatu rejeki sih. Seorang Dewa Bujana mau ngisi di albumku tuh menurut aku kayak, gue sampai gak punya kata-kata sih, cuma kayak puji syukur. Dan itu bagus banget mainannya Mas Bujana di lagu Kuyan Karvanda itu sih. Terus apa lagi ya? Ini lagunya nih, stream sekarang di Spotify atau platform musik lainnya. Ya itulah. Kalau yang di albumku itu, cuma kan aku kan sering banget juga ya kayak ngisi lagunya orang-orang lain gitu. Nah itu juga menarik sih. Menurut aku kalau yang beda banget sama genreku gitu, pas 11-12 dia tuh kayak ada punknya gitu kan. Cuma aku tuh anaknya nggak bisa ngegenrein, tapi intinya 11-12 tuh menurut aku lumayan unik. Terus aku pernah juga kolaborasi, tapi aku nyanyiin lagunya Burger Kill. Tapi aku nggak rekaman ya, itu aku diajak manggung sama Burger Kill. Menurut aku kayak gokil sih, gue diajak sama Burger Kill kayak seorang Icil gitu. Nah itu masih berkesan sampai sekarang dan nggak percaya. Tapi seneng sih, maksudnya suaraku ternyata bisa masuk di lagu yang sekejang gitu. Ya walaupun aku nyanyinya emang bukan yang di lagu kencang bangetnya sih, tapi kan kayak ada rasa apa ya. Mereka tuh apa sih? Tapi metal. Aneh. Ya metalcore. Metalcore. Kan? Menurut aku tuh kayak gila, itu kebanggaan sendiri sih, kayak gue pernah nyanyi di lagu mereka tuh kayak gak kebayang. Aneh tapi suaranya tadi pelan dikit-dikit doang kayak ada sesuatu yang mistis gitu ya. Apa tuh? Bukan kayak ini ya, kettle matang. Kagak, kayak air matang. Apa ya, kayak ada isinya gitu tadi suara. Coba lagi dong, Cil. Iya. Coba Clara.
Iya. Ya bisa deh. Adlib-adlib gitu. Oke. Nah, orang pertama yang nilai lu tuh punya potensi di musik, ada nggak? Orang pertama, Mm-mm. orang tuaku sih yang pasti. Oh ya, tapi mereka nggak support untuk inilah ya, nggak support untuk kuliah musik. Cuma kalau mau les, tetap. mereka dari aku kecil ngelasin aku musik banget. Dari aku piyik aja aku udah les piano gitu-gitu. Mereka tahu aku suka nyanyi, jadi emang bener-bener disupport apa ya. Mereka support aku apapun sih. Bahkan kayak aku latihan band sama teman-teman sampai sore aja mereka nanti jemput ke sekolah. Maksudnya mereka nggak pernah yang kayak ngapain sih anak main ini, malah dibeliin alat musik terus. Oh ya? Aku minta apa dibeliin gitu. Bahkan papaku pernah biar anaknya bikin lagu, dikasih motivasinya adalah materi sih memang. Cuma papaku bilang, kalau kamu pengen sesuatu, kamu harus bikin sesuatu. Kalau kamu minta sesuatu, kamu harus melakukan sesuatu. Contohnya, kalau kamu pengen sesuatu, pengen dia diminta beliin apa barang-barang teknologi gitu, ya kamu bikinlah lagu. Akhirnya aku minta dibeli, aku kan waktu itu pengen iPod mini, tau gak sih yang warna, ya ampun. Yang kecil bener segini ya? Itu untuk dibeliin iPod itu aku bikin lagu. Itu kayaknya pertama kali aku termasuk salah satu awal-awal aku bikin lagu lah. Aku baru punya lagu satu, terus aku bikin lagu lagi karena aku minta iPod itu. Di situ aku ngerasa kayak ayahku tuh kayaknya pengen ngeboost kayak lo bikin biar lo tuh dapat sesuatu gitu. Tapi setelah aku dapet iPod, terus aku sempet dibeliin apa lagi gitu. Dari situ aku udah nggak pernah minta lagi, tapi emang udah bikin lagu terus. Apple kontak. Judul lagunya adalah iPod miniku. iPod miniku. iPod miniku. Itulah. Oke. Orang tua aku sih yang pertama kalinya. Masih ingat gak bikin lagu tentang apa tuh untuk dapetin iPod mini? Cinta-cintaan sih pastinya. Aku tuh kayaknya lumayan cetek sih, paling cepet bikin lagu tuh kalau cinta-cintaan. Aku baru mulai berubah tuh sejak pandemi. Apa sebelum pandemi ya? Oh enggak sih, sebelum pandemi aku udah mulai bikin lagu kok. Jadi tahun 2003 sampai tahun 2010-an tuh bikinnya cinta-cintaan. Habis itu aku mulai masuk ke ini meditasi. Aku mulai jadi anak spiritual tuh, suka yogaan, meditasi. Terus mulai terkoneksi lah dengan alam semesta, energi, lalalala. Jadi aku bikin lagu-lagu yang seperti apa ya, kayak mengkoreksi diri gitu, kayak gimana biar belajar gue memang punya kesalahan tapi gue mau bangkit, gue pengen menyamakan energi dengan alam semesta, jadi gue harus berbuat baik. Jadi kayak apa ya, mindsetku adalah kasih sayang dan berbuat baik gitulah. Nah itu aku mulai bikin lagu tentang gitu tuh di 2011-2012 kali ya baru mulai bikin, tapi itu juga gak sebanyak yang cinta-cintaan sih, tetap lebih gampang cinta-cintaan. Gue juga suka lagu yang positif vibes gitu. Asik, Jagalah hati. Kau nodai, asik. Riko banget, percaya gue. Tipu lu. Oke, terus tadi lu bahas pandemi. Waduh, sebagai musisi gimana nih? Hancur lebur sih, tapi aku rasa tuh hancur lebur semua orang sih. Ya somehow sih aku pribadi karena aku waktu itu kecapean Bara. Kan Bara aktif banget tuh. Buset, Bara 1 tahun 100 panggungan. Lebih tuh 100. Lebih 150. Puji syukur banget, cuma kayak rasanya kayak mau tipes tapi untungnya gak tipes gitu sih. Nggak pernah tipes tuh panggung 1 tahun 150? Enggak sih untungnya ya. Gila. Kayak, ya sakit sih. Aku tuh lebih parahnya adalah di vokal. Ibaratnya kita kalau mesin dipakai terus kan lama-lama jelek ya kualitasnya. Suaraku tuh juga gitu. Jadi karena dipakai bara, diforsir semuanya. Aku tuh sempet batuk sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan gak sembuh. Batuk gitu. Berbulan-bulan? Sampai udah cek paru-paru semuanya normal. Cuma memang suaranya ini yang overuse. Sampai dokter THT-nya bilang kayak kamu tuh setiap bulan kesini suntik tuh menurut aku bahaya. Udah kamu stop nyanyi dulu. Sebelum kayak nggak mungkin lah, Bara banyak jawabnya dok, gitu bla 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 bla. Ya saya sih terserah, itu kan mesin kamu. Kalau kamu mau kehilangan suara ya terserah kamu. So gue kayak gue nggak punya opsi lagi. Bara lagi aktif-aktifnya, jadi aku tetap nyanyi sampailah pandemi. Somehow tuh seperti istirahat total buat aku. Jadi di atas penderitaan orang-orang tuh aku ada bersyukurnya. Jadi aku 2 tahun istirahat nyanyi, ternyata suaraku membaik gitu. Aku jadi mulai bisa nyanyi dikit, walaupun masih suka ada batuk-batuknya dikit, tapi nggak separah dulu gitu. So aku mulai ngambil les vokal lagi lah, bla 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 untuk memperbaiki si otot ini gitu. Itu jadi pas pandemi. Tapi dari sisi lainnya, as in
ekonomi sih ya hancur lebur samalah kayak yang lain ya. Iya, Kita bertahan dengan tabungan yang ada aja gitu. Untuk awal-awal sih masih bisa ya bertahan hehehe leha-leha. Lama-lama mulai tuh kerasa tuh. soalnya kelamaan kita kan expect-nya paling 3 bulan, 4 bulan tuh kayak Setelah anjing 2 kerasa tahun. rasanya 2 tahun 3 tahun tuh kerasa banget sih. Terus pas pandemi udah dibuka pun, maksudnya kayak pandemi udah hampir selesai, orang-orang boleh berkegiatan pun ternyata kan nggak kembali 100% kayak sebelum pandemi ya. Benar. Dunia berubah. Aneh. Jadi kita tuh nggak akan pernah kembali menurut aku. Tapi kita ya evolve ya, kita akan berkembang entah kemana arahnya gitu. Jadi Iya. gue udah nggak bisa ngarep lagi bara kayak dulu sih, karena kita lagi nunggu aja dunia arahnya kemana sambil. Nah itu yang aku jaga adalah hati, karena kalau gue stres, Jagalah hati jangan kau streskan gitu ya. Kalau gue stres gue rasa gue nggak bisa maju-maju sih. Misalkan ngebandingin sama dulu, pendapatan gue dulu kayak gini, sekarang gue nggak nyampe segitu. Stres sih gue kalau mikir gitu terus gitu. Akhirnya ya gue harus move on aja, gimana caranya ya dengan seadanya. Ya berarti gue menurunkan apa ya, yang tadinya misalkan aku punya habit ke klinik muka. Kan muka aku kemarin sempat hancur banget tuh gara-gara hormon. Terus sempat bau pengen lalalala. Nah itu aku expand-nya banyak banget tuh. Semuanya buat kulit, semua buat kulit ya. Dengan keadaan kayak gini sih ya udah terima hati ya. Muka sih ada apa adanya aja. Terus ya yang penting bisa bertahan hidup ya nggak sih? Brand skincare, please. Enggak ya, gue menghindari skincare lah. Oh, brand skincare ya. Biar gak bermasalah. Aku tapi lebih ke lifestyle sih, maksudnya kalau kita beli-beli terus gitu kan juga belum tentu cocok ya. Skincare juga kayak jodoh, susah banget kadang nemu yang cocok gitu. Akhirnya aku ya udahlah lifestyle-nya aja yang diubah. Aku yang tadinya minum alkohol udah gak minum sama sekali. Emang aku tapi juga gak habit sih, aku bukan alkoholik. Tapi dulu tuh kalau lagi sama bara bersosialisasi tuh aku seneng minum gitu. Tapi menurut aku pandemi tuh menurut aku kayak changing life banget juga sih. Ternyata enak juga sih gak minum alkohol. Jadi ketika minum alkohol sekali aja rasanya udah kayak badannya aneh banget ya gitu. Ya kalau untuk sosialisasi 1 zip 2 zip sih aku gak apa-apa ya. Terutama kayak wine gitu aku masih gak apa-apa. Tapi kalau suruh minum 1 gelas aja tuh badannya langsung gak enak gitu malamnya. Jadi di situ aku ngubah biar gimana caranya biar hormonku juga stabil. Cuma aku gak perlu keluar biaya yang gede banget gitu untuk perawatan lalala. Jadi emang tidurnya aku benerin minum air putih 2 liter sehari itu semua udah aku perbaikin deh gitu. Apalagi tuh setelah pandemi gue secara fisik merasa lebih sehat sih karena menghindari hal-hal yang dulu zamannya bara tidurnya tengah malam, tidur jam 3 pagi kan udah mulai berkurang nih. Flight kan juga dulu aku kan hampir setiap hari flight ya, jadi tidurnya jam 1, jam 3 udah harus bangun ke airport gitu. Segitu terus sih kalau udah umur segini rada unsure gue ya. Cuma karena pandemi somehow pola tidur gue jadi bagus. Terus kualitas hidupku jadi lebih oke sih. Aku jadi lebih mikir lebih jernih juga, gak terlalu emosional gitu. Karena makan benar, tidur benar. Jadi emosionalnya juga sebenarnya kalau marah ya udah gitu doang. Kalau dulu kan aku lumayan berlebih tuh ya. Karena hormonnya gak stabil itu sih. Cuma gitu deh. Menurut aku pandemi ada baiknya ada buruknya. Tapi gue udah gak ketemu Icil tuh. Nah itu bener banget sih. Gue waktu itu pernah satu flight sama bara suara dari Jogja. Dari Jogja, gue duduk di depan. Anak-anak bara di belakang. Belum take off nih kita. Take off. Terus gue ke belakang karena headset gue ketinggalan. Teman gue ada yang di belakang. Gue ke belakang, ngambil headsetnya ke temen gue. Anak-anak bara udah pada tepar banget gitu. Udah pada tepar semua. Pokoknya kalau udah naik pesawat deh, tidur aja. Udah lama tapi gak ketemu lu, kayak ada yang beda dari muka lu dah? Ya itulah perubahan mata hormon. ya? Sebenarnya menurut aku keseluruhan sih. Karena kulit kan aku kemarin sempet yang jerawatan tuh bener-bener satu muka gitu sampai bernanah. Bernanah satu muka. Terus pas udah dipecahin pesawat kan jadi bopeng tuh. Itu aja udah merubah bentuk mukaku sebenarnya. Ini pas pandemi? Pas pandemi 2021 2021. Stres sekali hormonnya. Bisa jadi juga ya. Bisa jadi sih. Makanya aku juga gak tahu tuh kenapa. Nah terus datanglah aku ke sebuah klinik. Diperbaikin sambil dia nawarin filler mata, filler bawah mata nih. Karena kalau kan cekung kan sebenarnya. Jadi kayak panda gitu, hitam. Dia nawarin aku filler bawah mata. Cuma dia bilang kayak
sama saya aja, tahan lama bisa sampai 7 tahun. Namanya juga kan anak nggak tahu apa-apa ya. Gue kayak, oh serius dok gitu kayak, mau dong gitu. Tapi harganya juga lumayan mahal. Cuma dibilang kayak, tapi kan bisa sampai bertahun-tahun. Kamu nggak perlu balik-balik ke dokter 6 bulan gitu. Gue yain. Tapi aku sempat kayak intuisiku tuh sebenarnya ada. Cuma aku ignore. Aku tuh udah kayak mulai curiga kayak, tapi apa ya dalamnya? Tapi setiap kali aku chat nggak pernah dibalas. Dia cuma bilang kayak, udah datang aja ke sini percaya sama saya gitu. Datanglah aku. Dia langsung nih, kalau kamu lihat ada jendolan nggak? Bener. Ini nih silikon yang dia taruh di mataku. Jadi dia uji coba dulu. Saya uji coba dulu ya, kalau kamu ada alerginya berarti jangan. Suntikin kan, terus berapa menit gitu kayak nggak ada. Tapi ini udah bertahun-tahun aja masih ada nih jendolan. Kebayang nggak silikon yang buat tete, cuma dia bilang katanya, enggak kok agak beda, itu isinya buat apa, soft lens, sisanya air. Sama dia disuntikin, tiba-tiba langsung keras kayak batu gitu. Jadi kebayang gak sih mata kita ada silikonnya batu gitu kan makin turun ya. Jadi kayak gorden gitu mataku. Jadi instead of lebih kelihatan muda malah jadi kayak nenek-nenek. Bah, aku langsung kayak parah banget sih gue dalam 5 menit tuh hidup gue berubah total gara-gara silikon itu. So aku kayak ini sebenarnya apa sih kayak enggak tapi silikon tapi tuh aman. Aku tuh kan gak suka banget kayak keras banget, bener-bener keras banget. So aku setiap hari kayak dok ini gimana aku malah kelihatan jelek. Oh itu berarti kayaknya karena kurang. Ya, aku percaya ditambah sama dia. Dari situ aku kalau wah enggak sih dok ini enggak sih udah kita kurangin. Dikurangin sama dia pakai itu juga sebenarnya aku sih tadi udah kayak nggak mau. Teman-temanku bilang kayak Cil udah nggak usah langsung operasi aja. Cuma aku kayak mikirnya ya kalau ujung-ujungnya gue operasi gue coba dulu lah. Dia mau ngapain sih? Dia bilang kan mau dikurangin. Pakai apa? Ternyata dia nguranginnya pakai Flamicort. Itu ternyata kata teman-temanku tuh buat kalau kalian keloid itu disuntikin ke mataku gitu. Emang berkurang sih, cuma nggak bisa total. Terus jeda berapa bulan sama dia dikurangin lagi. Tapi masih ada sisa. Cuma menurut aku kayak, nah habis itu dia tutup. Habis itu dia tutup for good. Dia tutup for good. Terus dia bilang gini, maaf ya Mbak Rizka. Seneng lagi suaranya, maaf ya Mbak Rizka saya udah nggak buka kliniknya lalalala. Tapi saya ada klinik yang bisa saya rekomendasikan. Terus aku telepon sama kliniknya, bisa nggak? Dokternya nggak berani sebenarnya. Saya nggak berani, bukannya nggak berani bikin makin hancur sih, cuma kayaknya menurut saya nggak akan pengaruh, dia bilang gitu. Tapi ternyata karena dia pakai alat panas kan, ternyata si silikonnya kayaknya hancur, jadi kayaknya mulai turun. Ada yang kayak kepecah terus turun ke bawah gitu, udah mulai ke pipi. Di situ aku langsung kayak, gue udah nggak bisa macam-macam sih nih, mau nggak mau gue harus ngambil. Jadi aku langsung ngontak yang paling aku kenal kan teman-teman tuh paling dokter Tompi ya. Jadi karena aku udah nggak tahu mesti kemana, ya udah aku kontak dokter Tompi. Terus ya dokter Tompi juga emang bilang sih yang namanya silikon apalagi kalau udah kayak kepecah gitu nggak mungkin sekali operasi. Bahkan kayak orang lain yang silikonnya satu muka aja tuh bisa 15 kali operasi. Gue kayak Allah gue sih gimana, itu juga uang pula kan. Cuma dia bilang kayak tapi akan saya usahakan semampu saya biar semoga bisa hilang semua. Jadi aku percayain aja gitu. Cuma setelah ini kan udah setahun nih. Dan ternyata kan operasi mata tuh gak cepet gitu penyembuhan. Ini setahun aja tuh mukaku aja tuh berubah menurut aku. Udah berubah banget. Jadi kayak gila ya karena kesalahan gue kepengen cantik dulu. Malah jadi ngancurin muka sendiri gitu. Itu aku yang namanya belajar untuk menerima diri sendiri tuh kayak up and down banget. Sampai akhirnya sekarang kayak ya udahlah mau diapain lagi ya. Kalau gue gak maju-maju, kalau gue gak menunjukkan diri di sosial media apa publik, gue nggak akan bisa kerja gitu. Jadi akhirnya aku menerima apapun itu ya udah cuek aja gitu. Tapi ya gitu, pas aku sekarang pegang sih kayaknya masih ada, cuma belum siap lah ya buat operasi lagi, masih capek. Di operasi dokter Tompi berarti? Iya, tapi bagus sih dokter Tompi, menurut aku bagus. Bersyukurlah masih ada yang bisa dikeluarin daripada nggak dikeluarin sama sekali. Itu bisa makin turun ke pipi. Aduh aku takut banget. So kalau udah turun ke pipi, kebayang gak? Ngebeleran dari pipi. Gue sih kayak aku tidak kebayang. Ini cukup di mata aja lah, udah cukup. Dari situ lalu juga kayaknya mulai belajar untuk sembuh secara mental, menerima diri lu gitu ya. Akhirnya ya mungkin karena juga secara lifestyle juga mulai berubah kan gara-gara pandemi. So aku jadi mulai kembali ke diri sendiri as in holistic. Oke. Holistically itu maksudnya semua yang terjadi dalam diri gue tuh akibat dari diri gue sendiri juga. Jadi kalau gue pengen badan yang sehat,
aku harus punya hati yang sehat juga. Aku pengen punya kalau aku pengen punya hati yang sehat, badannya juga mesti sehat. Jadi itu kayak Oke. saling saling inilah gitu, saling menempel gitu, saling gitu. Akhirnya aku mempelajari banyak banget modality kayak ya meditasi, terus aku belajar akses bar. Pertamanya sih aku ngerasain dulu, jadi temanku kasih aku gratis gitu kan. Tadi aku kayak ngapain sih ini gitu, ada pesimis gitu lah. Tapi ternyata pas aku dipegang sama dia tuh, aku ngerasa banget kayak firework gitu. Otakku tuh langsung aktif banget. Terus aku bisa mikir dengan jernih. Aku kan anaknya suka nunda-nunda ya. Kayak yang aku pengenin kayak bikin album. Aku banyak banget pertimbangannya. Oke. Kayak terlalu overthinking gitu kayak. Nanti kalau gue gini jadinya gini. Kalau jadi gini, nggak usah deh. Akhirnya nggak jadi. Sering banget aku kayak gitu. Nah habis akses bar, aku tuh ternyata langsung ngelakuin semua yang selama ini aku tunda. Jadi yang aku tunda bertahun-tahun aku lakukan dalam seminggu. Itu menurut aku kayak wah gokil juga nih. Jadi kayak aku tuh aktif banget tapi nggak capek. Tapi kalau malam hari tidurnya enak banget. Di situ aku mikir, kalau ini aja efeknya di aku bagus, harusnya aku bisa bantuin saudaraku apa keluargaku pakai ini. Apalagi kan kayak orang tua. Berarti lu sekarang akses bar juga? Nah, karena aku mikir itu akhirnya aku ngambil sertifikasi. Oh, oke. Karena aku awalnya pengen bantuin adikku sama orang tuaku. Iya. Karena kan kayak adikku kan dia juga punya anxiety tapi nggak pernah bisa cerita sama psikolog tuh. Nah ini menurut aku salah satu opsi alternatif gitu loh, kayak kalau emang nggak suka cerita, at least ya kalau lo akses bar nanti dia akan ada perubahan. Ternyata adikku pun mengalami Merasakan. itu. Jadi ada perubahan di dalam diri dia yang ternyata akses bar ada gunanya juga nih buat adikku gitu. Nah kalau kita mau akses bar sama Icil gimana caranya? Apa tuh? Kalau ada viewers kita yang mau akses bar sama Icil? Ya sebenarnya sih bisa kontak aku, tapi aku juga ada akun sih walaupun aku rada-rada males promo, tapi aku akan rajin promo, semoga kedepannya bisa ke Serenity Access. Oke. Itu ada di bio Instagram pribadiku sih. Di sini guys nih. Nanti bisa Nih. diceki-ceki. Sini ya. Itu aku ada penjelasan juga akses bar tuh apa sih gitu. Oke. Dan aku kan sekarang juga lagi mendalami sound healing. Oke. Aku udah ngambil sertifikat juga. Wah kalau sound healing sih gue mau ya. Tadi aja udah merinding gue. Nah, nanti teman-teman kesini aku lagi buka sebenarnya untuk, jadi aku tuh harus bikin laporan dulu ke guruku, bikin 35 jam, aku nggak boleh kayak apa ya, kayak ngebisnisin. Oke. Aku harus memberikan yang benar-benar emang aku pengen niatannya apa gitu-gitu. Jadi nanti teman-teman, kalian BSD kan, Yes. kalian aku undang ya. Oke guys. Siapa Gitu. tahu 35 jamnya belum habis. Langsung aja makanya ikutin si Serenity itu ya. Iya. Serenity apa? Serenity Access. Serenity Access. Nah, kita udah ada pertanyaan nih dari followersnya Asteriska. Icil. Apa tuh? Ci? Kak Icil dari Mutia Razmi. Kak Icil inspirasi style fashionnya dari mana? Selalu suka, love. Terima kasih. Jadi nggak tahu juga dari mana ya. Sebenarnya gak ada sih. Maksudnya aku tuh nggak ada yang kayak satu orang yang aku jadiin acuan gitu loh. Memang aku kan anaknya suka banget bohemian hippie gitu. Cuma kalau aku pakai yang bohemian hippie, apalagi yang terlalu kebuka-buka, kayaknya cocoknya cuma di Bali doang. Kalau di sini gue suka dijajah. Kalau di panggung kayak Cil nanti agak tertutup ya bajunya, gue kayak Oh iya, suka dijajah. sering. Jadi akhirnya mesti aku combine sama ya Indonesia lah, agak tertutup sedikit. Jadi. Bagus nih. Zidan Laksana. Awal mula Kak Icil kehilangan arah dari segi apapun dan bisa balik lagi itu kapan? Waduh, sebenarnya ups and down. Susah sih ya, karena menurut aku tuh yang namanya perubahan diri awalnya aku pikir, oh ini memang gue lagi fase nih untuk menemukan diri gue. Setelah setahun kok gak kelar-kelar, 2 tahun gak kelar-kelar, 3 tahun gak kelar-kelar. Itu sebenarnya dari tahun 2011 aku tuh mulai ngerasa hancurnya. Makanya aku mulai ke meditasi, yoga. Itu tuh karena aku patah hati terbesarku tuh di 2011. Tapi ternyata sampai sekarang ya Patah hati percintaan? Patah hati percintaan, tapi ternyata kayak masalah pertemanan, itu juga ngancurin aku banget. Belum lagi muka, jadi tuh kayak wah never ending nih banget gitu. Tapi menurut aku bisa kembali lagi ke diri sendiri malah baru tahun ini. Oh ya? Wow. Pas aku akses bar itu menurut aku titik aku berubah banget. Menurut aku kayak udah cukup ya Cil, kayak capeknya lo, bingungnya lo tuh udah cukup. Sekarang saatnya lo memberikan buat orang. Dan ternyata kemarin aku retret ke Bali yang aku sound healing itu bener-bener ngebukain apa ya, kayak yang emang masih ada ganjel tuh kayak dibuang-buangin gitu. Jadi sekarang yang tadi aku mulai aku tuh sempet ngambek, ibaratnya kalau orang beragama nih ngambek sama Tuhan, aku ngambek sama meditasi. Karena menurut aku kayak gue udah meditasi bertahun-tahun,
tapi kok gue masih tetap dikecewain sama alam semesta, kok semuanya kayak jelek di gue gitu, kayak udahlah gue nggak mau meditasi gitu. Jadi aku nggak mau meditasi, aku nggak mau yoga, aku nggak mau itu yang kayak apalah spiritual ritual semuanya gue tinggalin. Sampai akhirnya aku operasi ini, kan aku mesti berbulan-bulan di rumah tuh karena bengkak banget kan mataku. Kayak nggak ngapa-ngapain, kok hatinya kayak kepanggil mau akses bar, cuma kayak akses bar kan holistik juga ya, aku tuh rada-rada kayak percaya nggak percaya gitu. Tiba-tiba ditawarin temenku buat akses bar, di situ langsung aku tuh kayak enggak, gue harus kesini, emang ternyata panggilan hatiku ke situ. Terus aku langsung ngambil sertifikasi sound healing, singing bowl dulu sama Mbak Adele, terus sound healing di Bali. Di situ aku langsung kayak emang sebenarnya jiwa gue tuh rootsnya ke sini, emang aku tuh pengen bantuin orang. Aku tuh bukan orang yang kayak di panggung terus-terusan gitu loh. Aku emang suka musik tapi harus ada yang aku kasih ke orang, yaitu energiku. Jadi bukan kayak ini Icil yang suara bagus atau Icil yang gayanya apa, tapi aku pengen Icil yang memang apa ya, energinya atau suaranya atau apapun yang keluar dari aku tuh bisa at least membuat hati orang sedikit sejuk deh. Pokoknya kalau pulang habis ketemu aku tuh sedikit sejuk aja itu aku mau. Kalau bisa gue simpulin berarti lu nyembuhin diri sendiri, terus lu sekarang nyembuhin orang juga, dan secara tidak langsung menyembuhkan diri lu sendiri gitu ya? Pastinya sebenarnya menyembuhkan diriku sendiri sih. Kalau ke orang lain kan aku tidak bisa menyembuhkan orang. Oke. Tapi aku memberikan modalitas, aku memberikan tools. Oh, Aku oke. memfasilitasi dengan bunyi-bunyian itu. Tapi orangnya akan menyembuhkan diri sendiri. Karena aku mempelajari teknik bahwa memang alat musik tertentu itu diciptakan untuk bagian-bagian tubuh kita. Jadi karena aku udah mempelajari itu, aku cuma memfasilitasi doang. Sisanya orang itu yang akan menyembuhkan diri sendiri. Oke. Gitu. Oke. Lanjut nih, pertanyaan dari Laras Anindita, ya, masih nyambung sama Access Bar Practitioner. Gimana perasaannya Kak Icil selama jadi Access Bar Practitioner? Sejujurnya aku seneng banget sih, karena itu tuh two ways. Jadi kalau aku gifting ke orang, aku tuh receiving juga. Jadi abis ngasih orang, malamnya aku tidurnya nyenyak banget juga. Terus biasanya aku juga jadi aktif, aku tuh kayak ke charge gitu. Jadi menurut aku Access Bar ini bagusnya apa? Aktifnya dapet, tapi kualitas tidurnya juga dapet gitu. Dan itu dengan sebagai jadi praktisi pun tuh aku juga dapet benefitsnya gitu loh. Aku ngerasain energinya tuh juga two ways. Jadi aku nggak pernah ngerasain capek. Mau aku 1 hari megang 7 orang aja aku nggak capek sama sekali gitu. Terus fungsinya lagi aku jadi bisa memperhatikan si psikologiku ini ternyata kepake, karena banyak banget orang jadi cerita ke aku. Walaupun aku tidak berwenang untuk membereskan masalah orang ya. Aku tidak punya title itu, aku bukan S2 kan. Jadi aku di situ sebagai teman yang mendengar cerita orang, karena orang ternyata senang banget cerita sama aku gitu. Jadi kayak aku membiarkan itu, dan aku mau observasi, oh ternyata manusia tuh punya masalah gini, begitu cara mereka merespon. Itu menurut aku adalah ilmu yang aku nggak bisa dapat dari mana-mana. Itu ilmu yang aku dapat dari orang-orang yang datang ke aku ternyata. Jadi instead of aku mau judge, justru malah aku tuh belajar banyak dari orang-orang yang datang ke aku. Oke. Jadi aku tidak menyembuhkan mereka. Jadi aku hanya memberikan modalitas, tapi mereka cerita ke aku, mungkin mereka juga ngerasa kayak ada teman cerita. Di aku jadi belajar banyak banget gitu. Jadi menurut aku ini hal yang aku ternyata ilmu psikologiku kepake, intensitas hatiku kepake karena aku pengen bantuin orang. Secara profesi ternyata aku juga dapat profesi baru gitu. Jadi di segala sisi ternyata menyenangkan. Ya, you can call it pseudoscience, you can call it dukun modern, cuman Enggak ya, kalau ini bukan misalkan dukun ya. kalau Klinik orang misalkan kabur lagi. ada orang yang udah merasakan hasilnya, ya kenapa enggak? Orang terdekat lu udah merasakan hasilnya, kenapa enggak gitu loh. Jadi kalau misalkan lu butuh help, Enggak, tapi ini bukan dukun, karena sebenarnya orang itu sendiri yang nyembuhin diri dia. Jadi yang dukun adalah mereka sendiri dong. tapi stigmanya apa sih nih, spiritual kayak dukun? Enggak, ini sebenarnya energi. Stigmanya. Stigmanya. Kalau gue sih ya, gue Itu percaya nggak percaya aja lah ya. iya, kalau gue sih mendukung apapun. Kalau misalkan bisa. Kalau buat gue tapi bukan dukun, gue nggak setuju. Karena kalau dukun kan dia pakai dari jarak jauh tuh, sembur. Bukan kagak. Aku kan pakai ilmu adalah memang kepala kita tuh isinya semua saraf. Yes. Jadi sesuatu yang ada sainsnya. Sound healing pun ada sainsnya gitu. Fabian ngomong, mereka ada studinya bahwa sel kankernya bisa kepecah dari suara. Tapi memang kadarnya berapa, kalau dia bisa mecah semua sel yang di badan udah pasti berarti ada penyembuhan kanker dong. Tapi ternyata kan sel kanker tuh mungkin sebanyak itu, susah untuk dipecah. Tapi dia untuk sel kanker kecil banget tuh ternyata bisa pecah dengan vibrasi gitu. Dan
air tuh bisa bergerak dengan mengikuti vibrasi. Jadi ketika ada vibrasi, dia tuh bisa ngebentuk mandala, bisa bentuknya macem-macem. Air doang nih, apa Ya coba aja lah air kalian taruh di atas speaker. Nah, bisa berubah kan, dia kayak Air gerak lagi arah. ngalir gitu kalian taruh gitu lagu. Nah, kan. badan kita tuh 70% air. Jadi Nah. makanya kita mau sangat mengikuti vibrasi. Make sense dong, berarti ada studinya kan. Ya ini Jadi itu bukan menurut gue tuh sangat tidak dukun banget. Dan menurut aku kalau itu dukun, aku nggak akan melakukan itu sih. Gitu bener kan ya orang-orang yang masih skeptis sama Karena energi itu adalah percaya nggak percaya kan. Aku sering banget skeptis sama energi. Apalagi kayak lo bukan siapa-siapa, kayak lo bisa ngapainin gue gitu kan, kayak coba aja gitu. Tapi sebenarnya intensinya sih, niatanku adalah gue pengen bantu. Jadi aku pun kalau megang orang, aku akan bilang sama badan orang itu kayak, bantu aku boleh berkontribusi, aku hanya berkontribusi. Semoga orang ini terbantu dengan apapun itu, badannya yang nyembuhin sendiri gitu. yes. Jadi bukan dukun, ya gue juga pakai doa sama Tuhan supaya melalui tangan gue, semoga gue bisa bantu apapun itu bentuknya gitu. Ya, itu kan gue bukan buat bilang lu dukun, tapi untuk orang-orang lain yang menganggap ini dukun. Tapi banyak orang Indonesia kalau itu udah ke dukun-dukunan mereka jadi gak mau datang. Karena menurutku ini bukan dukun. Nah, bukan dukun berarti Bukan guys. dukun. Bukan dukun berarti Ini guys. ada science behind this ya. Sesimpel gini saya deh. Lu mau datang buat ke akses bar aja berarti lu udah mau. Benar, itu udah membuka diri Udah mau sebenarnya. membuka diri lu untuk jadi lebih baik. Benar banget sih. Apalagi nanti kalau Ichiro udah dapat sertifikasi sound healing ya. Gue udah punya sertifikasinya. Oke. Tapi kan aku gak boleh langsung buka. Nanti kalau Ichiro udah buka ya kan. Ada Ichiro- syarat-syarat dari guruku dulu yang harus aku penuhi. Kalau Ichiro udah buka buat publik. buat publik sound healingnya Nanti lu. coba ya. Lu rasain. Itu sebenarnya mirip-mirip sama kayak lo nonton gue di panggung, tapi ini lo gak nonton. Enggak. Lo tidur. Tadi lebih Lo tidur lo. tadi itu terima lebih. suara aja. Tadi merinding. Langsung merinding. Kalau di lu di panggung gitu ya kayak kan oke lah merinding, tapi kayak ada musiknya juga apa segala macam. Tadi lu sendiri tuh kayak merinding. Merinding. Oke guys, itu dia Asteriska. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya, Terima sukses kasih. single barunya. Thank you ya, doain. Ya, ditunggu nih, lihat nih. Udah kayak gini. Thank you Cil. Thank you semuanya. Oke. Berhenti sejenak, beri tubuhmu pesona. Hidup memang harus canggih,